rekan-rekannya di sini dan ada Kakak Widya, ada kakak Christine, dan ada kakak Ayu. Juga kameramen kita ada Abang Marcel. Oke, adik-adik yang di rumah yang masih duduk, kita boleh sama-sama bangkit berdiri yuk. Kalau sudah, kita mau sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu. Yuk sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai. Kita menyanyikan satu lagu yaitu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Ayo kakak yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama kakak di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, Alkitabnya tolong dibuka. Ya. Sudah dapat? Iya, oke. Kita akan memulai adik-adik. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mesti memberikan kami kesehatan, memberikan kami napas dan hidup, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu bersama kakak-kakak guru sekolah minggu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak akan bisa mengatakan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati orang tua dan juga dari sekolah minggu yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapa menjadi menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, oke adik-adik, sudah kita bisa baca bersama-sama. Nah, kakak akan membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sudah siap adik-adik? Iya. Kita akan memulainya adik ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian."
Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Ini adalah cerita tentang kisah Ananias dan Safira, di mana Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri. Dan ini adalah kita mengetahui bahwa jemaat mula-mula atau jemaat Kristen pertama terbentuk, termasuk di dalamnya adalah Ananias dan Safira. Nah, jemaat mula-mula itu, mereka itu punya misi, yaitu mereka saling tolong-menolong, saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi hati mereka itu memang betul-betul ikhlas menolong satu dengan yang lain. Tidak mengatakan, oh ini milik saya, berarti saya yang paling banyak. Tidak ada seperti itu. Makanannya segini, ya bagi rata. Uangnya ada segini, bagi rata. Itulah misi jemaat mula-mula. Sama Ananias dan Safira juga ingin memberikan atau ingin membantu, ingin menolong saudara-saudara pada saat itu, yaitu orang-orang Kristen yang baru berbentuk. Dan dia ingin memberikan hasil dari penjualan tanahnya. Nah, kita bisa menyaksikan adik-adik cerita tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi,
"Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sudah menyaksikan kan tentang cerita Ananias dan Safira, apa yang terjadi, apa yang mereka alami. Ya, mereka meninggal. Mereka meninggal karena apa? Mereka meninggal karena mereka berbohong. Ya, Ananias berbohong, Safira juga berbohong. Mereka berdua itu sama-sama sepakat membohongi Allah. Mereka berpikir tidak ada yang mengetahui. Memang manusia tidak ada yang mengetahui. Tidak ada saudara-saudara yang lain melihat apa yang mereka lakukan. Tapi jangan salah adik-adik, Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat. Kebohongan sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti melihat. Jadi adik-adik jangan pernah berbohong ya. Adik-adik jangan pernah berbohong sama orang tua. Jangan pernah berbohong sama guru di sekolah. Contohnya guru mengatakan memberikan PR, terus adik-adik berbohong. "Aduh, Bu Guru, maaf ya, saya kemarin jalan-jalan sama orang tua," padahal ada di rumah karena asik main game. Nggak ingat melaksanakan pekerjaannya atau tidak ingat mengerjakan PR-nya. Itu adalah bohong. Memang gurunya tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Suatu waktu nanti Tuhan akan mengetahui, suatu waktu nanti Tuhan akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang suka berbohong seperti Ananias dan Safira. Ingat adik-adik, ciri-ciri anak Tuhan yaitu tidak mau berbohong, tidak mau berdusta. Jadi ciri-ciri anak Tuhan adalah anak yang jujur, anak yang baik, memiliki sopan dan santun. Jadi walaupun kita pintar, tapi kalau kita tidak memiliki kesopanan, percuma juga. Walaupun kita pintar, tapi kita tidak jujur, percuma juga. Jadi adik-adik, jangan meniru, jangan mencontoh apa yang diperbuat oleh Ananias dan Safira. Jadi adik-adik, kakak harap semua kakak guru sekolah minggu mengajarkan jangan pernah mau diajari berbohong sama kakak kak. "Oh adik, kita bilang sama mama ya, kan mama bilang tadi kita tidak boleh main game, mama kan tidak melihat." Nah terus adik mau diajari sama kakak, jangan mau. Nggak mau dong, kakak guru sekolah minggu kan mengajari tidak boleh berbohong, Tuhan juga mengajari tidak boleh berbohong. Jadi adik-adik jangan pernah mau diajari siapapun berbohong. Jadi adik-adik sudah mengerti ya tentang ceritanya tadi. Ananias dan Safira meninggal karena kebohongannya. Jadi kita jangan sampai dihukum sama Tuhan karena kebohongan kita. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan cerita tadi. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah setia mendengarkan penjelasan dari kakak di sini. Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan yang kakak sampaikan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, Tuhan sudah memberikan kami pikiran yang terang sehingga kami boleh mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira. Kiranya Tuhan mampukan kami, ajari kami Tuhan, supaya kami Tuhan, adik-adik juga di rumah tidak menjadi anak yang suka berbohong, tetapi kami Tuhan menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami sudah dengarkan menjadi penerang,
menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang saling membantu, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, terutama kami Tuhan, tidak berbohong. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang sudah dikasih oleh orang tuanya persembahan, mari kita beri yang terbaik ya. Untuk uangnya jangan dilipat kecil-kecil adik-adik ya, harus yang rapi ya kakaknya. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam celengan, kalau yang celengan tidak ada atau sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu, boleh dimasukkan ke dalam amplop. Oke, mengerti adik-adik ya? Kita sekarang nyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. Kakak Ayu. Baik, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah dikumpulkan ya persembahannya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Kita masih melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oleh karena itu, Amang Pendeta menyampaikan selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Oke adik-adik, sekarang kita mau lanjut ke aktivitas horornya masing-masing ya. Akan dijelaskan oleh kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah horong 1. Horong 1 yaitu ada kelasnya kakak Glory atau kakak Priska, kakak Ceris atau kakak Tina, kakak Nia, dan kakak Gaby. Untuk tugasnya seperti ini adik-adik ya. Nah, kalau sudah adik-adik boleh kirim share ke WA grupnya masing-masing ya. Untuk Amang dan Inang mohon dibantu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau ke aktivitas horor 2. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu apa kakak? Laskar Kristus. Oke, ayo kakak Ayu.
adik-adik, selamat datang di aktivitas orang dua. Orang dua itu kakak kelasnya adalah kakak Widya dan abang Salomo, kakak sendiri dan kakak Apri. Nah, tugasnya seperti apa? Adik-adik akan mengerjakan aktivitas seperti ini. Nah, nanti kerjakan ya adik-adik tugasnya. Tugasnya dikirim di grup masing-masing sebagai tanda aksesi adik-adik telah menghadiri ibadah online pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita ke huruf 3, kita akan bernyanyi Bapak Abraham. Baik adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Widya di aktivitas orang 3. Aktivitas orang 3 itu aktivitas orang besar semua ya. Nah, hari ini itu adalah menceritakan tentang tokoh Ananias. Nah, aktivitasnya adalah menjawab pertanyaan dari cerita hari ini yang akan diberikan oleh Aman Pendeta. Pertanyaan yang pertama adalah, hal apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Tentu adik-adik sudah membaca ataupun sudah mendengarkan firman Tuhan dari Aman Pendeta. Harus dijawab ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ganjaran atau akibat apa yang akhirnya mereka dapatkan atau Ananias dan Safira dapatkan? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah nasihat apa yang adik-adik terima dari cerita Ananias dan Safira? Sudah jelas adik-adik? Nah, kalau sudah jelas, adik-adik sudah mengerjakan aktivitasnya, boleh di-share ke grup masing-masing. Ya, kakak tunggu sampai hari Minggu atau hari Senin. Selamat mengerjakan aktivitasnya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekian aktivitas minggu ini. Nah, adik-adik jangan lupa dikerjakan ya. Kakak sekalian yang pamit ya kakak ya. Dan kakak-kakak sekalian juga tetap mengingatkan 3M yaitu selalu menggunakan masker. Yang kedua adalah jaga jarak. Yang ketiga tetap mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Seperti itu adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.